Oke teman-teman, jumpa kembali di channel Wawan Kusdiawan. Kali ini kita akan membahas kenapa sih bahasa pemrograman ini menjadi penting. Seperti kita ketahui bahwa bahasa pemrograman ini digunakan sebagai alat komunikasi antara manusia dengan komputer. Manusia dan komputer jelas berbeda. Satu manusia atau orang, yang satu sebagai mesin. Bagaimana ini dua objek berbeda ini bisa saling komunikasi? Maka perlu yang namanya bahasa pemrograman. Sedangkan sebagai kita sesama manusia saja, ketika komunikasi kita perlu bahasa sebagai perantara atau media sebagai alat komunikasi tersebut. Nah, alasan yang pertama kenapa bahasa pemrograman ini penting adalah komputer itu bekerja seperti switching. Dia hanya mengenal 0 dan 1. Atau kalau kita mengenal secara istilah bilangan biner. Nah, ilustrasinya seperti apa? Komputer ini seperti bekerja hanya mengenal 0 dan 1 seperti switching. Apakah masih relevan pada kondisi saat ini? Saya buat sebuah ilustrasi sederhana seperti ini, teman-teman. Misalnya kita akan mengakses sebuah alamat web yang bernama Google, maka di dalam URL Universal Resource Locator ini kita ketik www.google.com. Sampai pada tahap ini komputer belum bisa menginterpretasikannya. Google.com ini kita asumsikan adalah versi kita sebagai manusia. Maka kemudian oleh Google ini diterjemahkan oleh komputer ini, Google.com ini dikonversi ke dalam IP address. Kita mengenal bahwa IP address ini adalah alamat di dalam jaringan komputer. Nah, sampai dengan ini ketemulah angka ini, misalnya ini sebagai alamat IP address dari Google tersebut. Namun juga belum bisa dipahami karena tadi prinsipnya adalah mengenal 0 dan 1. Maka dikonversikan lagi IP tersebut ke dalam bilangan biner. Nah, baru inilah nanti akan diakses sehingga keluarlah alamat yang kita tuju tersebut. Ini ilustrasi sederhana dari komputer bekerja seperti switching, mengenal 0 dan 1. Kemudian manusia tidak paham atau tidak mungkin berbicara dengan bahasa 0 dan 1. Kita nggak mungkin komunikasi secara biner gitu ya, memberikan instruksi 01 01 dan seperti itu pada komputer. Nah, maka untuk menjembatani hal ini perlu bahasa pemrograman yang menjadi perantara percakapan antara komputer dengan manusia. Bahasa pemrograman ini diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter atau kita kenal dengan istilah namanya compiler. Nah, ini adalah compiler dan interpreter, di mana komputer tidak mengerti bahasa manusia dan bahasa mesin juga terlalu sulit untuk dipelajari oleh manusia. Jadi dipermudah dengan membuat bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Kemudian dilakukan penerjemahan bahasa program menjadi bahasa mesin. Bagaimana caranya? Nah, ada compiler dan interpreter ini ada sedikit perbedaan. Kalau compiler, proses untuk menerjemahkan bahasa program ke dalam bahasa mesin itu dari source code dia ubah menjadi bahasa mesin lalu di load menjadi executable file. Sementara kalau interpreter, dari source code itu langsung dieksekusi per baris perintah. Apa sih executable file? Executable file ini adalah teman-teman mungkin sudah terbiasa misalnya membuat program dalam bahasa pemrograman Pascal misalnya. Nah, Pascal itu kalau kita simpan scriptnya, source code-nya itu dia akan ekstensinya .pas. Artinya karena di ekstensinya .pas, kalau kita akan buka kembali source code itu harus kita ada tersedia program Pascalnya di dalam komputer kita. Nah, kalau executable, misalnya program tadi sudah ada executable, dia ekstensinya adalah .exe. Artinya kalau kita mau buka aplikasi ini tidak harus ada Pascalnya, tidak harus buka Pascal terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan executable file. Nah, perbedaannya apa sih compiler dan interpreter? Compiler itu mengompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi, sementara interpreter mengkompilasi dan menjalankan source code secara langsung. Keuntungannya kalau compiler ini lebih cepat, kalau interpreter platformnya independen, jadi tidak tergantung pada platform tertentu. Sementara compiler kerugiannya platform dependen, tergantung pada platform, dan interpreter kerugiannya lebih lambat karena dia tadi membaca, menginterpretasikan setiap baris perintah.
jadi per baris. Ini ilustrasinya ya, dari bahasa assembler dengan ditranslasi tadi ke dalam bahasa biner menjadi bahasa mesin ya. Jadi kita menuliskan seperti ini dalam perintah programnya, tetapi oleh komputer diterjemahkan ini menjadi bentuk biner, baru dia bisa menjadi executable file. Kemudian ilustrasi dalam bahasa C, misalnya kita buat program dalam bahasa C seperti ini, include std.h print hello. Ini kan menampilkan perintah untuk menampilkan kata hello. Nah, oleh program ini dengan compiler diubah menjadi bahasa biner, baru dia bisa mengeksekusi perintah yang kita buat tersebut. Oke teman-teman, itu yang kita bisa share pada video kali ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya, jangan lupa juga like and share. Terima kasih.